Masih lemes ya. Masih lemes salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyira wa nazira wa ja'al islam madinan allazi tad'u. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur ya kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama tidak datang karena liburan yang panjang ya. Sekarang kita bisa ketemu lagi di Senin pertama di bulan Januari. Oh, ini 2019. Setiap ingat 2019 kita ingat apa? Ingat pilihan presiden, pilpres nanti ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita perbuat pada pagi hari ini. Juga selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti setiap perkataan, perbuatannya, dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita supaya kita nanti insya Allah salah satu orang yang terpilih mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang berbahagia, kajian kita hari ini judulnya dahsyatnya istighfar. Ya. Istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar kita mohon ampun pada Allah. Jadi istighfar adalah sebuah perkataan atau amal yang ringan diucapkan, mudah ya, semua orang bisa, tetapi berat di timbangannya. Gitu. Berat balasan yang Allah berikan terhadap orang yang suka beristighfar. Saya buka dengan sebuah cerita ya. Pada suatu hari Imam Hambal, Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang ulama besar yang mendirikan sebuah mazhab yang namanya mazhab Hambali. Jadi Imam Hambal. Beliau hafal dengan banyak sekali hadis riwayat ya. Dan beliau adalah tempat rujukan orang-orang untuk mencari ilmu. Jadi ini ada seorang ulama yang sangat besar. Pada suatu hari qadarullah Imam Hambal yang tinggal di Madinah itu berkunjung ke negeri Basrah. Ya. Berkunjung ke negeri Basrah, tapi sampai di sana dia tidak mendapatkan hotel ya, atau penginapan. Apa zaman dulu sudah ada hotel belum ya? Nah, itu tidak mendapatkan penginapan sehingga beliau masuk ke dalam sebuah masjid. Masuk ke dalam sebuah masjid untuk numpang istirahat karena sudah sangat lelah. Kalau zaman dulu kan kendaraannya onta ya. Jadi udah sangat lelah, sudah lusuh, pakaiannya juga sudah lusuh gitu, udah seperti orang yang sedang berjalan jauh. Tetapi di masjid sama marbot masjidnya, zaman dulu marbot juga nggak ya namanya nih? Marbot masjidnya diusir gitu. Wahai bapak tua, jangan tidur di sini. Ini untuk ibadah, ini untuk sholat. Silahkan, jangan tidur di sini. Terus Imam Hambal masih menawar, saya ini sudah berjalan jauh sekali dan saya lelah. Izinkan saya tidur semalam saja di masjid ini. Tapi tetap tidak diperkenankan oleh marbot masjid tadi. Saking marahnya si marbot itu udah nggak sopan lagi. Dia tidak tahu yang hadir ini adalah imam besar yang sangat dihormati. Ruh gitu. Nih, orang Arab nanti kalau kita ke tanah suci ada orang Arab ngusir kita, ruh itu udah nggak bisa ditawar lagi. Keluar, udah sangat kasar sekali gitu. Akhirnya keluar. Imam Hambal akhirnya tidur di teras. Lagi-lagi ada yang ngusir. Wahai bapak tua, jangan tidur di sini, ini teras masjid. Bersih, nggak boleh buat tidur di sini. Tapi saya sudah lelah sekali. Enggak, pokoknya enggak. Ruh, kembali lagi diusir gitu. Karena tidak tahu siapa yang hadir di masjid itu. Akhirnya tiba-tiba kelihatan konangan atau apa ya? Ketahuan oleh seorang pembuat roti. Dia seorang punya pabrik roti atau mungkin gitu. Dilihat, wahai Pak Tua, mari nginep di tempat saya aja gitu. Ditawarin, wahai Tua, Pak Tua, mari nginep tempat saya saja.
kamu kan tidak kenal saya, kenapa kamu mengundang saya? Saya percaya Pak Tua pasti orang baik karena yang dicari masjid. Akhirnya dibawalah ke rumah tukang roti tadi. Ketika malam, si tukang roti itu bikin adonan buat dijual besok pagi. Dan ini tidak lepas dari penglihatan Imam Hambal. Dilihat aja, setiap kali bikin roti, si tukang roti itu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus selama dia membuat roti, istighfar aja terus menerus. Sehingga Imam Hambal bertanya, wahai tukang roti, sejak malam kamu membaca istighfar entah berapa ratus kali setiap kali membuat roti, apa sih faedahnya? Gitu. Apa fadilah yang kamu lakukan sehingga kamu mau membaca istighfar terus menerus setiap kali bikin roti? Gitu. Terus si tukang roti, istighfar itu sangat dahsyat. Sejak saya selalu membaca istighfar, apapun yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Saya minta apa aja selalu dikabulkan oleh Allah, tapi ada satu yang belum dikabulkan. Maka saya tidak akan berputus asa, saya akan selalu membaca istighfar terus menerus. Lalu Imam Hambal bertanya lagi, apa itu yang satu yang belum dikabulkan? Ya, saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Gitu. Padahal yang di dekat dia yang bertanya itu siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Langsung menetes air mata Imam Hambal itu. Dipeluk si tukang roti itu. Pak, wahai tukang roti, mungkin inilah istighfarmu lah yang membawa aku ke sini di hadapanmu. Kenapa? Karena akulah Imam Ahmad bin Hambal yang sedang engkau rindukan untuk bertemu. Nah, akhirnya mereka berpelukan. Nah, ini betul-betul sungguh-sungguh terjadi, ibu-ibu, bahwa ternyata istighfar itu bisa mengabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menghambat doa-doa kita terkabul adalah dosa-dosa kita. Kita pengen rezeki banyak, tapi ternyata terhambat oleh dosa-dosa maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita pengen anak soleh, tapi ternyata terhambat oleh dosa-dosa kita yang kita lakukan. Maka tidak ada jalan keluar kecuali istighfar. Istighfar terus menerus, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ada cerita lagi, ya. Ada cerita lagi dari seorang ulama yang bernama Hasan Basri. Ketika itu didatangi oleh seseorang. Wahai kiai, ya Allah zaman sekarang ya. Wahai ustadz, saya pengen sekali punya anak. Saya pengen sekali punya anak. Saya sudah bertahun-tahun berikhtiar tidak pernah punya anak. Apa kata Ustadz Hasan Basri? Istighfarlah kamu. Disuruh istighfar, terus pulanglah kamu dan perbanyaklah istighfar. Datang lagi, wahai Ustadz, Pak Kiai, saya pengen sekali punya banyak rezeki karena hidup saya susah terus. Saya bekerja banting tulang tapi rezeki saya cuma sedikit. Apa bisa ya? Harusnya kalau orang minta rezeki kan dikasih uang ya, dikasih modal gitu. Ini enggak Hasan Basri, pulanglah kamu, perbanyaklah istighfar gitu. Sampai yang terakhir ada lagi, wahai Ustadz, sesungguhnya saya sakit parah. Harusnya dikasih obat. Apa yang bisa saya berikan, Anda berikan kepada saya? Lalu Hasan Basri berkata lagi, pulanglah kamu dan perbanyaklah istighfar. Sampai 3 kali ada orang datang, yang pertama minta rezeki, yang kedua minta anak, yang ketiga minta disembuhkan dari segala penyakit. Disuruhnya pulang untuk membaca istighfar yang banyak. Sampai istrinya, suamiku, bukankah mereka itu minta sembuh, minta rezeki, dan minta anak? Kenapa yang kamu lakukan adalah menyuruh pulang dan membaca istighfar? Akhirnya apa? Hasan Basri, bacalah kamu surat Nuh. Ya, surat Nuh itu surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Ya. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu disebutkan, beristighfarlah kamu, maka kamu kalau yang pengen hujan akan diberi hujan, kalau yang pengen punya anak diberi anak, kalau pengen punya banyak rezeki diberi rezeki, kalau yang sakit akan disembuhkan. Baca itu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ternyata ini Allah yang ngomong, Allah yang menjanjikan gitu. Ya, hebatnya Allah itu. Kalau ada orang berdosa, ya, bukannya dihukum, bukannya dimarahin,
Kalau teman kita datang, saya punya banyak salah sama kamu. Salahmu sudah terlalu banyak, nggak bisa aku maafkan. Paling gitu ya. Atau kalau kita mau minta maaf, ya, saya pernah punya teman, saya waktu naik haji, saya bertengkar dengan teman sekamar saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya menyesal. Saya bilang, ya nggak ada jalan lain. Kamu harus datangi dan minta maaf. Itu aja. Ya enggak. Ada lagi apa? Bawa oleh-oleh. Saya bilang gitu. Orangnya orang Palembang bilang, Cak Manu itu. Masa aku bawa oleh-oleh? Iya, bawa oleh-oleh. Berilah hadiah maka kamu akan disayang. Itu prinsip saya gitu. Berilah kamu hadiah maka kamu akan disayang. Akhirnya dia bawa oleh-oleh dan minta maaf. Itu kalau manusia. Kalau kita salah sama manusia, maka kita selain minta maaf, kita menyenangkan hatinya, baru nanti dimaafkan. Tapi Allah enggak. Allah itu justru orang yang punya banyak dosa, kalau minta maaf dikasih hadiah sama Allah, gitu. Dikasih hadiah yang tadi apa dalam surat An-Nuh tadi dikasih apa? Bu, dikasih rezeki yang banyak. Dikasih kalau mau minta anak. Dikasih kalau disembuhkan dari segala penyakit. Itu Allah, gitu. Allah itu saking mencintai Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Allah itu senang sama orang yang minta ampun sama Allah. Sampai-sampai Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, kalau di suatu masa, di satu kaum, di satu negara sudah tidak ada lagi yang berdosa, ya, tidak ada lagi istighfar di sana, maka aku binasakan kok, gitu. Aku binasakan itu negara itu atau daerah itu. Kalau semua sudah beriman, sudah tidak pernah berbuat dosa lagi, itu, dan sehingga tidak pernah terdengar ada kata-kata istighfar, maka aku binasakan. Karena memang manusia itu tempatnya berdosa dan Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Gitu. Maka ini adalah hiburan bagi kita yang banyak dosa. Bagi kita yang banyak dosa, di dalam surat Ad-Duha ayat 3 disebutkan ma wada'aka rabbuka wa maqala. Sesungguhnya aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pernah akan membencimu, gitu. Itu enaknya kita kalau berhubungan sama Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membenci kita sebanyak apapun itu dosa-dosa kita. Sebanyak apapun maksiat kita. Sebesar apapun itu, Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membenci kita. Bahkan kita mungkin masih selalu bermaksiat kepada Allah, ya. Kita maksiat bisa, apa sih maksiat tuh misalnya? Minum minuman keras, berjudi, selingkuh, ya, berzina, gitu. Yang berat membunuh, gitu. Ya, tetap Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu udah janji Allah di dalam surat Ad-Duha ayat 3. Lalu kenapa Allah tidak memberi petunjuk? Salah. Orang yang berdosa aja Allah beri petunjuk kok. Allah beri hidayah, tapi kadang-kadang kita mengabaikannya, gitu. Benar nggak, Bu? Ketika kita berdosa, kita melakukan maksiat kepada Allah, ya, kita melakukan misalnya selingkuh, gitu, ya, kita bermaksiat kepada Allah, apa ada ketenangan di dalam diri kita? Orang yang berdosa itu tidak akan pernah tenang. Itu sebenarnya adalah hidayah yang Allah titipkan di dada kita. Tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia. Tapi parahnya, para pelaku pendosa ini, ya, orang-orang yang melakukan dosa ini, karena dia tidak mendapatkan ketenangan, justru dia melakukan dosa baru. Barangkali kalau saya tidak bertemu, saya kan kalau nggak ketemu jadi sedih, gitu, jadi nggak tenang. Ketemu juga nggak tenang, melakukan dosa baru. Udah janjian aja di mana, barangkali itu lebih nikmat, lebih enak, gitu. Setelah janjian kemudian melakukan hal-hal lain, gitu, yang lebih berat lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang bermaksiat. Ciri-ciri orang berdosa itu adalah apa? Dia diberi hidayah oleh Allah, tidak berupa ketenangan di dalam melakukan dosa itu, tetapi dia untuk supaya tenang apa? Melakukan dosa-dosa baru. Ini salahnya, gitu. Ini salahnya. Bukan Allah yang dicari, gitu. Bukan Allah yang dicari, tetapi dia mencari ketenangan dengan melakukan dosa-dosa baru. Tapi Allah tadi, ma wada'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu dan tidak akan membenci kamu, gitu. Jadi kadang-kadang kita
ingin melakukan dosa. Misalnya kita pengen nipu orang gitu ya, pengen nipu temen, dia kan nggak tahu kalau kerudungnya itu ada di saya gitu. Saya mau pinjam tapi tidak akan saya kembalikan misalnya. Karena apa? Saya senang dengan kerudung itu gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kita pinjam, padahal udah niat nih kita mau berbuat dosa, kita pengen pinjam kerudungnya kemudian tidak akan dikembalikan lagi. Udah niat berbuat dosa. Tapi ketika kita pinjam nggak boleh sama dia gitu. Nggak boleh sama dia. Kecewa kita. Padahal apa? Itu sebenarnya Allah yang berperan di dalam situ. Tidak rela kamu berbuat dosa dengan meminjam kerudung dengan tidak dikembalikan gitu. Allah di situ melaksanakan perannya sebagai zat yang memberi hidayah kepada kita tanpa kita sadari. Tapi kita dasar tidak tahu diri, malah aku pinjam kerudung nggak dipinjemin gitu. Padahal itu tadi kekecewaan atau halangan-halangan ketika kita berbuat dosa. Disitulah Allah menjelaskan perannya sebagai zat yang memberi hidayah, yang melindungi kita untuk tidak berbuat dosa. Gitu. Kira-kira pernah nggak kita mau bohong ketahuan gitu? Kita mau bohong ketahuan, terus waduh ketahuan sama suami, padahal kita mau pergi sama teman-teman, ditanyain mau kemana gitu, gitu. Akhirnya kita ketahuan nggak jadi berangkat gitu. Wah, saya keburu telepon sama temennya, saya nggak bisa berangkat karena ketahuan sama suami. Padahal sebenarnya disitulah Allah memberikan perannya sebagai apa? Memberi hidayah kepada kita untuk tidak melakukan dosa. Dan disitulah kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita dan juga tidak membenci kita. Kalau ada pertanyaan, saya itu udah selalu istighfar. Istighfar itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya tidak pernah putus asa dalam beristighfar. Tapi kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Ya. Doa-doa saya tidak terkabul. Rezeki saya juga seret. Ya, pernah nggak kayak gitu? Ya. Saya menjalankan istighfar itu terus-menerus, tapi doa-doa saya tidak terkabul gitu. Nah, itu sambungan dari surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dijawab sama Allah, sesungguhnya akhirat itu lebih baik buat kamu dibanding dunia dan seisinya. Artinya apa? Ketika doa-doa kita tidak terkabul, ya, permintaan-permintaan kita tidak terkabul, padahal istighfar sudah kita lakukan terus-menerus, ya, sudah benar jalur yang kita lakukan. Setelah istighfar kita minta ampun sama Allah, melakukan hal-hal yang Allah sukai, ya, sedekah, terus kemudian bersyukur, apapun yang Allah suka kita lakukan. Tetapi kenapa doa-doa kita tidak terkabul? Dijawab sama Allah dalam surat Ad-Duha ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Artinya apa? Ketika nanti kita di padang mahsyar, di mana semua orang kebingungan, aduh dosa saya kok berat banget dalam timbangan, gimana ya supaya mengurangi dosa gitu. Nanti di akhirat tuh seperti itu. Oh, kamu kira-kira masuk surga nggak tahu ya, kok timbangan ibadah saya cuma dikit gitu, tapi dosa saya lebih berat. Aduh, wah, semua saat itu kebingungan, ada nggak cara untuk mengurangi timbangan? Tapi tiba-tiba pada saat itu timbangan kebaikan kita menjadi lebih berat daripada dosa kita. Dosa kita itu menjadi ringan gitu. Ya Rob, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba timbangan amalku lebih banyak dan dosaku menjadi ringan dan aku sudah mendapat jaminan untuk masuk surga? Ada apa ini? Padahal tadinya enggak. Apa kata Allah? Itu adalah permintaanmu, doa-doamu yang setelah kamu lakukan setelah istighfar belum aku kabulkan di dunia. Jadi doa-doa setelah kita istighfar kepada Allah, kemudian kita meminta ini itu dan belum dikabulkan oleh Allah di dunia, maka dikabulkan di akhirat berupa apa? Beratnya timbangan kebaikan kita gitu. Dan pada saat itu semua orang akan iri terhadap kita. Gitu kalau ada TV gimana ya? Beng gitu. Kalau gitu ya Allah, aku lebih baik dikabulkan di akhirat dibanding waktu di dunia. Di dunia kan cuma sebentar. Kalau bandingan akhirat dengan dunia itu di dalam surat As-Sajdah apa? Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Berarti kita hidup di dunia itu kalau dalam hitungan akhirat cuma 1,5 jam.
Kenikmatan apa yang kita cari cuma 1,5 jam, yang kita nafsu untuk mendapatkannya, padahal cuma 1,5 jam. Sedangkan di akhirat apa? 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita dikasih misalnya makan beng-beng di dunia cuma sebentar, kalau di akhirat itu bisa lama gitu, enaknya gitu, nikmatnya gitu. Jadi pada saat itu penduduk akhirat itu pada, ya Allah, kalau tahu begitu lebih baik Engkau kabulkan aku di akhirat dibanding di dunia. Nah, ini adalah tausiah supaya kita tidak berputus asa atas rahmat Allah gitu. Kenapa si Anu malah nggak pernah istighfar? Suaminya ganteng, rezekinya banyak, anaknya pinter-pinter gitu. Jangan dibandingkan, dunia mah bukan bandingkannya. Yang kita cari, yang kita kejar adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang paling penting tadi, Allah tidak bosan terhadap kita, Allah tidak benci terhadap kita gitu. Dan itu sudah dalam jaminan Allah bagi orang yang selalu beristighfar. Betapapun banyak dosanya, Allah tidak akan meninggalkan kita dan juga tidak akan membenci kita. Di dalam surat Hud ayat 3 disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah dan kemudian minta ampun atau bertobat, ya, jangan istighfar aja kita sudah melakukan maksiat cuma istighfar tapi terus melakukan maksiat nih. Ini tulisan anak saya kurang jelas nih. Ya. Yumatikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Kemudian Allah akan memberi karunia-Nya yang banyak sampai dengan waktu yang ditentukan. Jadi orang-orang yang beristighfar kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya yang baik, kasih sayangnya yang baik sampai waktu yang ditentukan. Artinya apa? Orang yang sudah melakukan kemaksiatan kemudian dia beristighfar, terus juga Allah akan memberi kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini bedanya dengan manusia ya. Kalau kita sama manusia berdosa, maka kita harus bawa oleh-oleh supaya kita dimaafkan. Tapi Allah enggak. Ketika kita minta ampun atas dosa-dosa yang banyak itu, kemudian Allah akan memberikan karunia-Nya yang banyak sampai waktu yang ditentukan. Ila ajalim musamma. Artinya apa? Sampai kita tidak melakukan itu lagi gitu. Kita bermaksiat, kemudian Allah memberikan karunia, kemudian bermaksiat lagi, berhenti itu karunia gitu. Maka tidak ada jalan lain orang-orang yang melakukan dosa itu, yang pertama adalah untuk supaya Allah ampuni kemudian diberi terus karunia-Nya yang banyak, adalah yang pertama berhenti pada saat itu juga. Kita istighfar di dalam hati, bukan cuma di ucapan ya, istighfarnya itu bukan sambil istighfar sambil main HP astagfirullah, bukan gitu ya, tapi dimasukkan ke dalam hati. Ya Allah, ampunilah aku atas segala dosa yang telah aku lakukan ini, ya Allah ampuni aku. Terus dengan perasaan itu kemudian tadi, dan kamu bertobat itu apa? Pertama, menghentikan perbuatan maksiat itu. Ya, menghentikan perbuatan maksiat itu, kemudian tadi mohon ampun dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu namanya orang-orang yang bertobat. Ya, orang-orang yang bertobat adalah menghentikan saat itu juga, bukan bentaran lah, lagi enak nih, nggak kayak gitu. Tapi pada saat itu juga berhenti, kemudian kita mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan itu, akan Allah alirkan terus kasih sayang Allah, karunia-Nya Allah yang banyak. Itu dalam surat Hud ayat 3. Nah, saya ingin menceritakan ada 2 orang kakak beradik ya. Ada kalau di zaman dahulu nih ya, ada seorang kakak beradik tapi sifatnya berbeda. Kakak, adik, satu ibu, satu bapak tapi sifatnya berbeda. Yang kakak itu ahli ibadah gitu. Ibadah apa yang tidak dia lakukan? Ya puasanya yang kerjaannya cuma di masjid, cuma berzikir, terus berzikir, melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang adik sifatnya seperti hantu. Kerjaannya nggak adalah dosa yang tidak dia lakukan. Ya berjudi, ya mabuk, ya minuman, ya main perempuan, ya membunuh. Pokoknya semua dosa-dosa dia lakukan gitu. Ya, ini kakak beradik. Pada suatu hari ibunya sudah tua, dipanggillah kakaknya, "Wahai kak, carilah adikmu, tuntunlah dia ke jalan yang benar. Kasihan dia selalu berbuat dosa." Akhirnya
Dengan setengah hati kakaknya mengikuti perintah ibunya, ya. Kemana dia cari adiknya? Nggak mungkin di masjid. Adiknya yang banyak dosa tadi, yang pelaku maksiat tadi. Pasti dicari di mana? Dicari tempat main judi. Oh nggak ada. Oh nggak ada dia. Di mana dia? Barangkali tempat minum-minuman. Dicari tempat minum-minum. Oh nggak ada dia. Lah di mana? Barangkali di tempat pelacuran. Akhirnya berangkatlah si kakak itu ke tempat pelacuran. Dilihat di situ wanita-wanita cantik yang menggoda. Satu digoda dia palingkan wajah, 2, 3, terus dia masuk untuk mencari adiknya. Sampai dengan hampir dia mau melihat adiknya, ada wanita cantik banget, gitu, lembut digoda. Wahai pemuda, buat apa kamu beribadah terus? Toh hidup kita masih panjang. Nantilah kita minta ampun kalau sudah mau mati. Ibadah itu sekarang nikmatilah hidup ini. Gitu godaannya sih perempuan pelacuran itu. Nikmatilah hidup ini. Nanti juga kita mau taubat kalau kita sudah mati. Coba kamu beribadah dari sejak kapan? Dari sejak muda. Nah, lama banget kamu belum merasakan betapa nikmatnya hidup ini dengan perbuatan dosa. Akhirnya dibujuk tergodalah si kakak tadi. Tergoda, kemudian dia tenggelam dengan si pelacur tadi. Dalam hatinya saya sekali ini aja berbuat dosa, habis itu saya mau bertaubat lagi, gitu. Bukankah Allah Maha penerima taubat, gitu. Bukankah Allah? Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa itu dengan si pelacur. Tapi apa bisa dia berhenti? Ternyata kok enak. Yaitu tadi kalau kita sudah dengan niat berbuat dosa, bermaksiat, dia akan melakukan hal yang lebih lagi, gitu. Itu ciri-cirinya orang bermaksiat itu. Terus akhirnya dia terus keenakan. Nah, si adik tiba-tiba ketika dia mau pergi main judi dicariin, kamu dicari abangmu loh, gitu. Kemarin tapi nggak ketemu. Iya po, iya, gitu. Akhirnya dia nyari abangnya. Kemana dia cari abangnya? Ke masjid, karena tahu abangnya ahli ibadah. Dan ketika dia datang ke masjid, dia melihat orang-orang sedang mengangkat tangan memohon ampun sambil berurai mata. Bingung si adik yang merasa kotor, yang merasa jijik, yang merasa penuh dosa. Ya Allah, betapa banyak dosaku, apakah Engkau ampuni aku? Terus dia melihat ketuduhan orang-orang yang sedang berzikir, sedang sholat. Langsung dia berwudu, si adik itu berwudu. Ya Allah, ampunilah apa kemaksiatan yang telah dilakukan oleh tanganku. Dia langsung minum, membasuh mulutnya. Ya Allah, segala dosa-dosa yang telah aku minum, minum minuman keras, tolong hapuskan. Terus dia berdoa terus dari mulai itu. Kemudian dia baca istighfar sebanyak-banyaknya. Dia kemudian merasakan kesujukan ketika dia mengangkat tangan, ketika dia sholat. Kemudian dia tersungkur kepada Allah, ya Allah, banyak sekali dosa-dosaku, beri aku ampunanmu. Terus adik-adiknya itu menangis bercucuran air mata memohon ampun, mengingat dosa-dosanya, dan dia merasa tenang hidup di masjid, dan dia tidak kembali lagi keluar kecuali dia hidup di dalam masjid, gitu. Hidup di dalam masjid. Sementara kakaknya dari kemaksiatan satu terus dia mengikuti lagi, dia pengen minuman, pengen main judi, main apa, dan melakukan dosa-dosa apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Dan qadarullah, Allah mencabut nyawa pada saatnya. Ketika adiknya beristighfar, minta ampun, nangis di dalam masjid dengan menyesali semua dosa-dosanya, Allah mencabut nyawanya. Kira-kira ini husnul khotimah nggak, Bu? Inilah akhir yang baik, gitu. Inilah akhir yang baik, dan tempatnya husnul khotimah di mana? Di surga. Allah berkenan, qadarullah, mengangkat derajatnya dan membawanya ke surga. Sementara kakaknya ketika sedang bermaksiat, Allah mencabut nyawanya. Ini namanya apa? Su'ul khotimah. Akhir yang buruk. Dan tempatnya di mana? Dia tempat di neraka. Maka itulah kita harus tidak pernah boleh sombong atas ibadah-ibadah yang kita lakukan, gitu. Kita bisa saja tergelincir, bisa saja tergoda kalau kita tidak terus-menerus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dan Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Maka tidak boleh kita sombong, kita harus selalu berdoa kepada Allah, ya. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Kalau habis sholat jangan cepet-cepet langsung copot mukena. Doa dulu, gitu. Supaya apa tadi? Supaya hidayah tidak pernah lari daripada kita, gitu. Supaya tidak lari daripada kita. Disitulah
Yang kita cari adalah bagaimana Allah selalu memberikan kasih sayangnya, kemudahannya, dan terutama tadi hidayahnya supaya kita tidak tergelincir. Ya, itu dahsyatnya istighfar, sehingga Allah akan selalu memberikan kasih sayangnya, memberikan kemuliaannya, dan tadi mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apa sih yang bisa Allah ampunkan? Gitu. Ada cerita yang populer kan, di mana ada seorang yang telah membunuh 99 orang, ya. Kemudian dia meraung-raung meminta maaf, minta ampun kepada Allah, dan dia mencari orang ahli agama yang bisa mengatakan bahwa dosa dia diampuni, gitu. Tapi yang dia cari tidak ada. Semua orang bilang, kamu sudah 99 orang yang mati di tangan kamu, tidak akan ada, Allah tidak akan mengampuni kamu. Akhirnya dia datanglah seorang ustadz, seorang kiai yang hidupnya sangat dikenal pada saat itu. Wahai kiai, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Gitu. Terus kata kiai tadi apa? Dosamu sudah terlalu banyak. Terlalu besar, tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosamu. Gitu kata kiai. Akhirnya apa? Dibunuh kiai itu sama si pembunuh tadi. Akhirnya genap berapa? 100. Dan kemudian dia meratap, dia udah tidak ada lagi yang dipercaya, hanya Allah. Dia ingin mencari Allah, dia berjalan dari tempat si kiai itu. Saya ingin berjalan, saya ingin taubat, saya ingin pergi ke masjid ini. Saya disebutkan ke masjid ini, saya ingin bertobat di sana. Akhirnya dia berjalan dengan menangis, mohon ampun, terus istighfar terus gitu. Akhirnya di tengah jalan dia dicabut nyawanya oleh Allah gitu. Pada saat itu berebutlah malaikat surga dan malaikat neraka. Ini buatku, kata si malaikat neraka. Dosanya udah banyak, ini ahli neraka, ini bagianku, kata si malaikat bagian neraka. Kemudian bagian surga, malaikat Ridwan, oh enggak, dia sudah minta ampun. Nah, ini buat tepatnya di surga. Nah, rebutan antara malaikat surga dan neraka. Akhirnya kata Allah, coba hitung berapa jarak antara dia bertobat di tempat yang dia bunuh tadi, berapa jarak, dekatan mana ke tempat masjid yang ingin dia tuju tadi. Dihitung ternyata jarak antara dia dengan masjid lebih dekat dibanding antara dia dengan tempat dia membunuh tadi. Terus kata Allah, tempatnya di surga. Nah itu, jadi yang paling penting adalah kita bagaimana kita selalu memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita, gitu loh. Dan luar biasanya kalau kita istighfar dengan kesungguhan hati, ya, kita selain diberi ketenangan, ya, diberi ketenangan, kebahagiaan, juga Allah tersenyum terhadap kita, gitu. Ya, hebatnya Allah tuh gitu. Udahlah kita banyak dosa, udahlah kita bermaksiat kepada Allah, udahlah kita melawan kehendak-kehendaknya Allah. Sekali kita mengucapkan istighfar, Allah tersenyum kepada kita. Ini cerita daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam kuda tunggangannya, ya, di atas onta, tiba-tiba Ali itu tersenyum. Gitu. Ali itu tersenyum. Ditanya oleh sahabat, wahai Ali, kenapa kamu di atas onta? Kalau kita sekarang ini di atas mobil gitu. Kok tiba-tiba tersenyum, ada apa? Iya, aku tersenyum karena aku habis istighfar gitu. Habis istighfar. Loh, hubungannya apa? Habis istighfar kok kamu tersenyum? Karena aku pernah melihat Rasulullah tiba-tiba juga tersenyum gitu. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Karena aku habis istighfar dan aku tahu setiap kali istighfar Allah tersenyum, maka aku tersenyum. Gitu. Jadi itu ya, kalau kita istighfar Allah itu tersenyum gitu, senang gitu. Jadi Allah tuh senang terhadap kita. Makanya kata Allah, kalau ada di sebuah negeri sudah tidak ada lagi yang berbuat dosa dan tidak ada lagi istighfar, aku binasakan. Kenapa? Allah tuh suka dengan istighfar kita gitu. Allah tuh senang dengan istighfar kita gitu. Ya. Jadi jadi kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Percayalah, wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun berada gitu. Allah bersama. Di tempat maksiat ada Allah? Ada, gitu, ada. Makanya kadang-kadang kita menjadi tidak enak, tidak gelisah ketika kita sedang bermaksiat. Kita bohong, apa kita mendapatkan ketenangan? Enggak kan? Ketika kita menipu teman atau menipu suami gitu, pasti kita juga tidak tenang. Kenapa? Allah ada sebenarnya dalam hati kita. Allah tidak akan meninggalkan kita.
Misalnya kita chatting ya dengan lawan jenis gitu. Ada nggak Allah di situ? Kalau kita berdua, Allah yang ketiga gitu. Makanya kita ketakutan, kita nggak nyaman. Terus kalau kita bikin grup laki-laki perempuan di dalamnya ada perselingkuhan, ada nggak Allah di situ? Ada. Allah menjadi admin. Ya, kadang-kadang kita makanya ada yang keluar, aku nggak seneng di dalam grup ini karena ada perselingkuhan, keluar gitu kan. Jadi karena Allah menjadi admin itu di dalam, sehingga Allah mengeluarkan kita gitu. Jadi selalu ada, tapi kadang-kadang kita lupa, kita mengabaikan apa-apa yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah Allah. Bahaya kalau sudah petunjuk Allah, hidayah Allah kita abaikan terus, maka kadang-kadang Allah juga bosan sama kita. Masyitas, terserah kamu deh. Kamu sudah aku kasih petunjuk, udah aku kasih naluri juga, udah aku kasih perasaan tidak enak, tapi kamu lakukan terus menerus, masyitas. Terserah kamu, nanti tunggu sama aku ya balasannya di akhirat. Kayak gitu. Jadi terakhir ya, ada sebuah cerita di mana ada seseorang yang banyak sekali dosanya. Kayaknya udah pernah cerita ya, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi. Ada seseorang yang banyak sekali dosanya, terus kemudian dia menangis sepanjang hari, nangis terus sampai akhirnya kata Abu Bakar, ada apa kamu nangis terus? Dosaku terlalu banyak, tolong mintakan maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Ini zaman Nabi gitu. Apa dosamu? Pokoknya aku pengen ketemu sama Rasulullah, aku mau cerita hanya kepada Rasulullah, dosaku terlalu banyak. Akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam bilik Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ada orang tuh nangis terus, didiemin, gak mau nangis terus, katanya dosanya terlalu banyak dan dia ingin bertemu denganmu. Akhirnya Rasulullah menemui pemuda tadi. Wahai pemuda, ada apa? Kamu kenapa nangis terus? Ya Rasulullah, dosaku terlalu banyak, aku tidak mungkin diampuni oleh Allah. Nangis terus deh. Sebesar apa sih dosamu? Besar sekali ya Rasulullah, besar sekali. Sebesar apa? Sebesar matahari? Lebih besar lagi ya Rasulullah. Sebesar bulan? Lebih besar lagi. Sebesar langit? Lebih besar lagi. Sebesar bumi? Lebih besar lagi. Sebesar langit dan bumi kah? Lebih besar lagi ya Rasulullah. Demi Allah, dosaku lebih besar daripada langit, bumi dan seisinya. Bahkan kalau langit dan bumi itu dikalikan ke 7 kali, lebih besar lagi dosaku. Bingung ya Rasulullah, dan orang itu nangis terus menerus. Ceritakanlah wahai anak muda, apa sih dosamu? Tapi apakah Allah akan mengampuni? Allah akan mengampuni sebesar apapun. Apakah, kata Allah terakhir, kata Rasulullah ditanya terakhir, apakah dosamu lebih besar daripada Allah? Oh tidak, hanya Allah yang maha besar katanya. Tahu si pemuda tadi, tidak mungkin dosanya melebihi Allah karena Allah maha besar gitu. Tidak ada yang melebihi kebesarannya Allah. Kalau gitu sebutin apa dosa-dosamu. Lalu si pemuda tadi, saya pekerjaannya itu adalah memperkosa perempuan. Sudah banyak yang saya perkosa, dan anehnya lagi saya juga suka memperkosa mayat-mayat perempuan yang saya cintai, yang ketika hidup belum sempat saya perkosa. Jahat banget ya. Jadi dia sudah memperkosa perempuan, dan kalau ada perempuan yang tidak bisa dia perkosa, ketika matinya saya gali kuburnya, saya perkosa. Sampai pada suatu hari saya melihat ada seorang wanita yang soleha, yang selalu tertutup aib, tertutup kemaluannya, tertutup kerudungnya, dan sangat terjaga gitu. Dia sangat saya cintai, dia cantik tapi dia sulit saya tembus karena dia begitu menjaga aurat tubuhnya gitu, atau dia menjaga kehormatan dirinya. Saya mencintai, siang malam saya mencintai wanita itu. Sampai pada suatu hari wanita soleha itu meninggal dunia gitu. Paginya meninggal, malamnya saya gali kuburnya. Dan kemudian saya perkosa dia gitu. Saya buka bajunya, saya perkosa dia. Tiba-tiba wanita itu bisa berkata, dan dia menangis. Dia, wahai laknat Allah kepadamu wahai pemuda. Sesungguhnya aku ketika hidup begitu menutup auratku, menjaga kehormatanku. Sekarang ketika aku mati, aku
mati menghadap Allah dalam keadaan ternoda seperti ini. Wahai pemuda, engkau sangat terlaknat. Jadi nangis si perempuan itu ketika hidup dia menjaga kehormatan dirinya, tapi ketika dia mati menghadap Allah dalam keadaan ternoda, didunai oleh si pemuda tadi. Sebanyak itu ya Rasulullah, aku tidak pernah hilang dari bayanganku bahwa perempuan itu menangis di hadapanku karena dia telah ternoda ketika menghadap Allah. Dan pada saat itu Pak Rasulullah juga marah, merah mukanya. Laknat kau pemuda, wanita yang suci yang menjaga kehormatannya selama di dunia telah engkau nodai dalam keadaan harus menghadap Allah. Laknat, marah Rasulullah. Tidak ada ampunan buatmu. Pergilah, pergi kau dan tidak ada ampunan buatmu. Akhirnya apa? Pemuda tadi nangis meraung-raung jalan. Ya Allah, kalau sudah Rasulullah yang mengatakan tidak ada ampunan, bagaimana lagi aku minta ampun? Dan pada saat itulah Allah ditegur oleh Allah menegur Nabi Muhammad, tapi saya lupa ayatnya, lain kali. Di dalam surat Al-Quran dikatakan, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, akukah atau engkaukah yang mengampuni? Akukah atau engkaukah yang maha pengampun itu? Kata Rasul, ya engkau ya Allah yang memiliki ampunan adalah engkau. Tapi kenapa engkau mengatakan tidak ada ampunan? Ya, ditegur sama Allah. Pada saat itu juga Rasulullah bahwa Allah lah yang maha pengampun dan Allah yang mengampuni dosa-dosa orang itu gitu. Akhirnya dipanggillah si pemuda tadi, panggil kata Rasulullah kepada, cepetan keburu pergi gitu. Akhirnya dipanggil, wahai pemuda yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah, sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.